Gara-gara dendam, seorang ayah dan anak di Kabupaten Blora tewas diracun. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi akan menggandeng 9 perusahaan agar ribuan mantan karyawan Sritek bisa kembali bekerja. 4.000 takjil gratis disiapkan di Masjid Jogokarian, Yogyakarta selama bulan Ramadan. Saudara, bagaimana kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, sebuah bus dan sepeda motor terlibat kecelakaan di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Minggu siang. Akibatnya pengendara motor dan penumpangnya tewas. Menurut saksi, pengendara motor diduga tiba-tiba oleng hingga akhirnya tertabrak bus. Pengendara dan penumpang yang meninggal dunia dan langsung dibawa ke rumah sakit daerah setempat. Polisi masih menyelidiki dan mengumpulkan barang bukti serta para saksi untuk mengetahui secara pasti penyebabnya. Ya, motor itu dari sana dia tuh lihat itu udah oleng dari sini udah ngeliat ke sana gitu. Karena jadi bisnya itu sebelum sudah minggir gitu. Oh. Ya. Jadi bisnya udah pinggir. Iya, dikirain kan kata ini orang mau belok ke kanan apa mau kemana gitu. Jadi adanya tuh bis tuh udah ngambil TV di sana. Jadinya tuh kan pas itu gerbang atau pom bensin itu loh. Berarti motornya nabrak bis. Iya, motornya nabrak bis. Kasus kecelakaan ini masih ditangani pihak Satlantas Polres Purbalingga. Harsono, Kompas TV, Purbalingga, Jawa Tengah. Sementara itu, 2 mobil terlibat kecelakaan di Jalan Solo Semarang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini, 1 orang sempat terjepit hingga akhirnya berhasil dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan melibatkan minibus dengan mobil box pengangkut es kristal. Peristiwa bermula ketika sebuah minibus dengan kecepatan tinggi melaju dari arah Solo, kemudian dari arah Semarang terdapat sebuah mobil box pengangkut es kristal yang memotong jalur untuk berbelok. Akibatnya minibus menabrak bagian belakang mobil box hingga terguling. Lalu lintas dari arah Solo maupun Semarang sempat mengalami kemacetan akibat peristiwa ini. 1 orang sempat terjepit hingga akhirnya berhasil dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Seorang ayah dan anak di Desa Sambung Anyar, Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah menjadi korban pembunuhan. Keduanya tewas usai meminum air yang diduga dicampur racun. Seorang ayah dan anak di Desa Sambung Anyar, Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah menjadi korban pembunuhan. Untuk memastikan penyebab kematiannya, pada 28 Februari 2025 lalu, polisi dibantu warga membongkar makam kedua korban. Polisi menduga kematian ayah dan anak diracun karena pelaku sakit hati dan dendam kepada korban. Karena dalam olah tempat kejadian perkara atau TKP, polisi menemukan cairan racun gulma yang sengaja dicampur di minuman korban. Sama-sama dengan tim dari Bitdokes Polda Jawa Tengah melakukan bongkar makam untuk melakukan otopsi untuk mengetahui apakah dalam tubuh korban mengandung zat-zat yang diduga pada saat kejadian korban meminum minuman air mineral yang mengandung zat tertentu. Pada kesempatan siang hari ini tujuan kita adalah untuk mengetahui apakah dalam tubuh korban mengandung zat yang diduga ada kaitannya dengan air mineral yang
diminum oleh korban. Kasus pembunuhan ini menyimpan luka yang mendalam bagi istri korban yang juga menjadi korban selamat. Sang istri menjelaskan, suami dan anaknya mengalami kejang setelah meminum air yang diberikan oleh adik iparnya tersebut. Saya sempat minum air itu, saya muntahkan, saya diminumin itu air rasa pahit, air kayak gini, air pahit ini mau aku mau pateni pisan apa piye kula ngoten. Pada kejadian ini Bu, saudara mungkin gimana Bu? Harapannya hukuman yang setimpal Mas, yang seadil-adilnya buat anak dan suami saya. Dalam kasus ini, tim gabungan Satreskrim Polres Blora dibantu Jatanras Polda Kalimantan Timur telah menangkap pelaku berinisial MK yang tak lain adik ipar korban. Pelaku ditangkap di kota Samarinda saat berusaha kabur. Megananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menggandeng 9 perusahaan agar ribuan mantan karyawan PT Sritek dapat kembali bekerja. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. 150 orang mantan karyawan Sritek bakal diajukan sebagai anggota transisi yang bertugas menjaga keamanan dan kebersihan semua mesin produksi agar nilai aset PT Sritek tidak turun. Sebanyak 150 mantan karyawan diajukan menjadi tim transisi untuk menjaga dan memelihara aset PT Sritek selama masa pemberesan aset. Tim transisi nantinya akan mendapatkan upah dari kurator. Mengingat saat ini PT Sritek dalam penguasaan tim kurator. Kita akan menjaga aset ya, menjaga aset semuanya sesuai dengan perintah dari kurator untuk mengamankan aset sementara ini. Untuk kedepannya, ini kenapa harus begini? Harus kita amankan semuanya karena ini adalah aset, jangan sampai turun nilainya. Sekitar gitu. berapa orang yang diajukan? Sementara ini kami ajukan kurang lebih sekitar 150-an lah gitu. Nanti kami komunikasikan lagi dengan kurator. Sementara itu, tim kurator kepailitan PT Sritek Nur Hidayat membenarkan bahwa pihak tim kurator membentuk tim transisi yang diambil dari sejumlah mantan karyawan Sritek. Terkait gaji untuk tim transisi, masih akan merapatkan hal tersebut dengan kurator dan manajemen. Nanti ada beberapa mungkin karyawan yang kita pekerjakan kembali, karena kan nggak mungkin perusahaan ini terlantar dalam arti bahwa tidak ada yang menjaga seperti apa. Jadi mungkin ada beberapa nanti yang kita pekerjakan efisiensi, walaupun mereka sudah PHK dulu, gitu kan? Karena itu udah suatu aturan yang dilaksanakan. Tim transisi yang diisi mantan karyawan Sritek akan mulai bekerja Selasa 4 Maret 2025 sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Nikolus Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan pihaknya akan menggandeng 9 perusahaan untuk menampung ribuan karyawan Sritek yang terkena pemutusan hubungan kerja massal. Upaya menggandeng 9 perusahaan untuk mempekerjakan kembali mantan karyawan Sritek merupakan salah satu langkah yang ditempuh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membantu agar tidak terjadi dampak sosial akibat PHK massal. Sebagai langkah awal, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan BPJS dan pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk membantu pemenuhan hak-hak pekerja agar bisa dibayarkan sebelum Lebaran. Sritek bisa sifatnya membantu ya. Kita bantu agar tidak terjadi impact sosial. Jadi dampak sosial Sritek ini harus kita bantu betul.
Terutama yang lebih cepat ini adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja kita kan sudah ke Jakarta agar haknya mereka terpenuhi, terutama jaminan hari tua, kemudian jaminan putusan harga kita maksimalkan, kita upayakan harus segera bisa dibayarkan sebelum Lebaran. Tapi kita upayakan kan kewajibannya BPJS Jakarta, bukan kita membantu. Kemudian yang kedua, kita upayakan mereka untuk bekerja kembali dengan merangkul ada 9 perusahaan. Adapun 9 perusahaan yang digandeng pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut bergerak di berbagai sektor seperti garmen, sepatu, dan rokok. Sementara bagi mantan karyawan Sritek yang memilih berwirausaha, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memfasilitasi dengan memberikan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja atau BLK. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, memulai hari pertamanya berkantor pada Senin kemarin, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin Maimun langsung menggelar rapat bersama seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Tujuannya untuk mempercepat akselerasi program dan serta mengintegrasikan kebijakan dari pemerintah pusat hingga desa. Dalam arahannya saat memimpin rakor bersama seluruh OPD dan BUMD bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin Maimun, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa infrastruktur menjadi fokus utama pemerintahannya. Menurut Lutfi, perbaikan jalan harus dituntaskan, mengingat Jawa Tengah merupakan jalur utama perlintasan pemudik menjelang arus mudik Lebaran. Selain infrastruktur, Lutfi juga menyoroti pentingnya pembenahan infrastruktur sekolah karena masih ada 2.600 sekolah di Jawa Tengah yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Optimalisasi infrastruktur pertanian juga akan dilakukan untuk mendukung program swasembada pangan. Mengumpulkan seluruh OPD dan dinas-dinas terkait termasuk BUMD dan sebagainya untuk melakukan akselerasi program yang harus kita laksanakan. Di mana program-program kita dalam rangka integrasi pemerintah pusat, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan desa. Yang pertama harus kita tekankan infrastruktur secara maksimal. Yang ke depan infrastruktur yang paling harus kita cepat adalah infrastruktur jalan, karena Jawa Tengah merupakan sentral mudik bagi masyarakat kita. Sehingga infrastruktur jalan baik itu yang provinsi, nasional, kabupaten, kota hari ini harus kita rampungkan sehingga pada saat pelaksanaan operasi mudik Lebaran nanti Jawa Tengah menjadi sentral yang betul-betul terlayani masyarakat kita. Terkait pantauan harga sembako menurutnya masih normal, adapun yang mengalami kenaikan tidak signifikan. Lutfi mengaku akan melakukan pantauan harga sembako setiap hari menjelang Lebaran 2025. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Pekalongan, Saudara. Di awal Ramadan, cabai rawit merah mengalami kenaikan harga mencapai Rp100.000 per kilogram dan sudah berlangsung selama 10 hari. Di pasar tradisional Kajen, Kabupaten Pekalongan, belum ada tanda-tanda harga cabai rawit merah atau setan mengalami penurunan. Saat ini harga cabai rawit setan mencapai Rp100.000 per kilogram dari harga semula Rp80.000. Harga cabai merah Rp60.000 dari awalnya hanya Rp40.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit hijau Rp40.000 per kilogram dari harga semula Rp30.000. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi sejak dari distributor. Hal ini terjadi bahkan setiap menjelang puasa sampai dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri. Meski mengalami kenaikan harga, namun pasokan cabai masih tergolong lancar. Cabai rawit merah. Oh, berapa? Sekarang 100.000. Oh, tadinya berapa, Mbak? 80. Terus yang naik lagi? Cabai keriting masih utuh. Cabai rawit hijau turun. Turun. Berarti yang naik cuma cabai ini. setan ya? Cabai setan. Udah berapa lama kenaikannya, Mbak? Ini? Sekitar 10 hari. 10 hari ya? Puasa ya? Gimana dengan kenaikan harga cabai ini, Mbak? Pembeli gimana? Protes apa? Masih utuh. Masih biasa ya? Kalau perkiraan kenaikan harga cabai sampai kapan, Mbak? Biasanya ya sampai Lebaran. Kenaikan harga cabai membuat omset pedagang menurun hingga 20%.
Meski begitu, masyarakat tetap membeli cabai karena konsumsi naik di bulan puasa. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. 4.000 takjil gratis disiapkan di Masjid Jogokarian, Yogyakarta selama bulan Ramadan. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Sanah. Akibat hujan yang mengguyur kota Semarang setiap sore, membuat pedagang takjil di kawasan Masjid Agung Kauman sepi pembeli. Karena pedagang kesulitan menjajakan dagangannya. Ketika sore hari hujan mengguyur kota Semarang, pedagang takjil di kawasan Masjid Agung Kauman terpaksa harus membawa dagangannya kembali pulang ke rumah. Hal ini disebabkan kondisi cuaca yang tak menentu mengakibatkan jumlah pembeli yang datang untuk berburu takjil sembari ngabuburit menurun. Karena hujan sih, kalau nggak hujan pasti rame. Iya. Nah terus kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya Kak, dengan cuaca seperti ini, lebih laris kapan Kak? Kalau saya pribadi sih lebih laris yang tahun kemarin ya Kak, pas puasa banget karena nggak hujan. Karena nggak pas musim hujan. Kalau hujan sangat-sangat pengaruh ya Kak. Kalau hujannya mulai dari jam 4 sore sampai jam 7 itu sangat mempengaruhi omset ya. Kayak gitu sih. Kalau hujannya malam, ya sorenya udah dapat pembeli gitu Kak. Mengaruhnya itu di omset tuh berkurang berapa persen Kak? Bisa sampai 70% Kak kalau hujan ya. Namun beberapa pembeli tampak nekat berburu takjil meski hujan deras mengguyur kawasan Masjid Agung Kauman, Kota Semarang. Jadi mungkin next time kalau kesini lagi beli makanan aja terus kayak dibawa pulang mungkin ya, karena tadi juga tiba-tiba sih hujannya kayak tiba-tiba langsung terus gitu, langsung hujan terus, tapi so far sih nggak mengganggu sih untuk cari jajanan atau buka di sini. Kawasan Masjid Agung Kauman, Kota Semarang setiap datangnya bulan Ramadan selalu menjadi salah satu spot berburu takjil. Beragam kuliner mulai dari jajanan tradisional, lauk pauk, makanan khas Semarang, hingga beragam jenis minuman kekinian juga ada. Sehingga banyak warga Kota Semarang yang datang ke pasar takjil Kauman ini tak hanya untuk berburu takjil, namun juga untuk ngabuburit. Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Yogyakarta, Saudara. 4.000 porsi makanan berbuka puasa gratis dengan menu yang berbeda-beda disiapkan Masjid Jogokarian, Yogyakarta selama bulan puasa. Anggaran makanan berasal dari donasi umat. Tradisi berbagi di bulan Ramadan terus dilestarikan oleh pengurus Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Tahun ini, pengurus masjid menyediakan 4.000 porsi makanan berbuka puasa setiap hari selama bulan puasa. Makanan berbuka puasa yang dibagikan gratis, dan anggarannya berasal dari donasi umat yang berhasil dikumpulkan mencapai 1 hingga 2 miliar rupiah. Sementara bagi yang belum mampu mendonasikan uang, pengurus masjid mengajak mereka ikut menyumbangkan tenaga sebagai sukarelawan di dapur umum buka puasa. Ya, kita sediakan minimal 3.500 untuk pengunjung, tetapi untuk relawan sendiri kita juga menyediakan sekitar 500 porsi, sekitar 4.000. Kita juga masih mencadangkan roti maupun kurma karena tahun yang lalu sudah tembus 5.000 orang yang datang. Mungkin tahun ini juga bisa meningkat. Tapi kalau yang kita sediakan untuk pengunjung 3.500 sendiri. Terus untuk internal kita sediakan untuk relawan, untuk ya mereka yang menyiapkan 500 porsi.
Untuk menikmati makanan berbuka puasa gratis, umat muslim dipersilahkan datang langsung ke Masjid Joko Karian saat waktu berbuka puasa tiba. Suasananya ramai, terus di sini kebersamaannya kayaknya terjalin banget gitu Mas. Acara bukbernya itu Lebih kerasa gitu ya? ya lebih terasa gitu. Kalau Ramadan atau buka pertama selalu kesini Mbak? Ini yang kedua kalinya itu. Bagi umat muslim yang hendak berbuka puasa di Masjid Joko Karian, dianjurkan datang di awal agar pembagian makanan bisa berlangsung lancar dan juga tertib. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.